Kalau mereka cuma misalnya ya, cuma tanda kutip trading, terus siapa nanti yang melayani Timothy untuk servis mobilnya, atau mungkin juga kalau mau makan minum, atau yang bangun jembatan, bangun jalan, kan nggak ada nanti. Ya, jadi gini, perbudakan modern itu sebuah konsep yang saya lihat dari zaman dulu, Pak. Maksudnya apa? Saya nggak nyalain orang yang kerja 9 to 5. Cuman menurut saya nggak boleh cuma jalan di tempat. Kenapa? Karena tadi kita sempat bahas bahwa rupiah itu kalau nggak bisa dikalahin 10-15%, itu kehilangan nilai. Mungkin teman-teman sekarang lihat paling drastis di Amerika ya, di mana unemployment rate lagi tinggi-tingginya nih, orang lagi nggak punya kerjaan dan harga barang dan jasa di Amerika itu naik, sedangkan gaji nggak naik. Apalagi kita ngomong ke Indonesia, Pak. Jadi inflasi itu menurut saya sebagai pencuri di siang bolong. Ya. Jadi ketika gajinya UMR, misalnya kita pukul rata 4 juta. 4 juta tuh nggak naik dalam waktu yang lama. Sedangkan dia bayar anak sekolah. Di Indonesia naik dong. Kita setiap tahun kayak tahun lalu naik hampir sekitar 6%. Tapi ya. apakah naik? Padahal inflasinya kan 3%. Inflasi kita yang sudah di atas inflasi sih. Inflasi itu kan basket ya, Pak. Basket yang bisa diatur berbagai macam caranya. Sedangkan kalau kita lihat paling simpel deh, harga air. Kan Pak Hermanto Kleo kan harga air, kita harga sekolah. Harga sekolah paling gampang dilihat. Ya. Apakah itu nggak naik? Saya ngerasa naiknya drastis sekali, mungkin 15-20% sekolah untuk sekarang di Indonesia. Ya, tapi kalau untuk sekolah-sekolah negeri kan tetap mendapat sekolah negeri mungkin ada subsidi ya. Tapi kenaikannya. Saya kemarin ke Pacitan ya, saya heran loh. Saya makan berempat, makan pecel ya. Itu cuma 20.000 loh. Betul, tapi di Pacitan lah. Wow. Ya, tentu di Surabaya juga ada yang murah ya. Di pasar ya cuma 12.000, 13.000, dan itu pun mereka sudah untung kan. Jadi kalau masak sendiri di rumah ya pasti akan jauh lebih murah. Betul. Ya. Yang penting kan bagaimana mereka memanage penghasilan itu menjadi cukup bagi keluarganya dan masih bisa ada yang disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Saya mungkin punya pandangan sedikit tentang dunia yang menurut saya ideal ya. Kalau misalnya Pak Hermanto tadi bilang ada 35.000 orang yang bekerja dalam suatu sistem yang Pak Hermanto bikin. Alangkah lebih baiknya dunia ini kalau 35.000 orang tadi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi untuk lebih banyak orang. Jadi untuk fase-fase awal di hidup itu untuk 9 to 5. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman upgrade skillnya along the way. Jadi pelajari apa yang bisa didapatkan. Tapi begini, data ini berdasarkan data ya. Seperti di Singapura kan juga negara maju ya. Itu entrepreneur-nya cuma 7%. Betul. Jadi yang 93 itu employee. Jadi nggak mungkin dong you semua 93 you juga menciptakan bekerja lagi kan. Jadi nggak bisa. Sekarang itu nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena employee dibutuhkan. Cuman ini kita berada di interseksi zaman yang sangat berbeda. Oh iya. Di mana ada